Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Martini dengan NIM 856312626 UPBJJ UT Padang. Nah, di sini saya akan melakukan praktikum tentang sifat-sifat cahaya dengan tujuan yang pertama dapat menjelaskan sifat-sifat cahaya, yang kedua dapat menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin. Kemudian yang ketiga dapat menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa. Kemudian yang keempat dapat menentukan fokus cermin cekung. Kemudian yang kelima dapat menentukan fokus lensa cembung. Nah, adapun alat dan bahan yang saya persiapkan, yang pertama ada cermin datar. Kemudian yang kedua ada cermin cekung. Kemudian yang ketiga ada cermin cembung. Yang keempat ada busur derajat. Kemudian ada senter. Kemudian lilin. Selanjutnya ada kertas putih. Kemudian yang terakhir ada celah cahaya. Baiklah, selanjutnya saya akan melakukan percobaan pemantulan cahaya pada cermin datar. Nah, adapun langkahnya yaitu yang pertama saya akan menyalakan lampu senter. Kemudian kita akan mengamati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin datar. Di sini saya sudah menyediakan juga celah cahayanya, dan ini cermin datarnya. Dan kita akan mengamati berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin datar. Kita matikan dulu senternya, kemudian kita akan menghidupkan senter dan kita akan melihat bagaimana berkas cahayanya yang masuk. Kita akan melihat bagaimana hasil cahayanya. Nanti kita akan menggambarkan jalannya berkas sinar sehingga nanti akan tampak sudut datang dan sudut pantulnya. Nah, kemudian kita juga akan mengukur pemantulan cahaya pada cermin datar menggunakan busur derajat. Kita akan mengukur dan kita langsung mencatatnya di lembar pengamatan.
Baiklah, selanjutnya kita akan meletakkan sebuah benda berupa lilin di depan cermin datar. Nah, di sini kita akan menghidupkan lilin terlebih dahulu. Nah, setelah lilin ini dihidupkan, di sini kita akan mendekatkan lilin ke cermin datar. Nah, ini ketika kita menjauhkan lilin dari cermin datar. Kemudian kita akan melihat bayangannya. Ini dia bayangannya ketika kita dekatkan ke cermin datar. Dan ini dia bayangan ketika kita menjauhkan dari cermin datar. Nah, dapat dilihat. Nah, di sini kita akan mengetahui bagaimana bayangan dari lilin ini di depan cermin datar. Kemudian kita langsung mencatatnya di lembar pengamatan, di mana tinggi bendanya sama, kemudian jarak benda ke cermin datar juga sama, jarak benda asli dengan jarak bayangannya juga sama. Ketika kita dekatkan dia dekat, kemudian ketika kita jauhkan jaraknya juga sama dengan yang di bayangan. Kemudian dia tegak dan sifat cahayanya maya, kemudian sama besar. Nah, itu dia percobaan pemantulan cahaya pada cermin datar, di mana sudut sinar datang sama dengan sudut sinar pantulnya. Kemudian sifat bayangannya yang dibentuk oleh cermin datar itu tinggi benda sama dengan tinggi bayangannya, jarak benda ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin, kemudian dia tegak, maya, dan sama besar. Baiklah, di sini saya akan melakukan praktikum tentang pemantulan cahaya pada cermin cembung. Nah, di sini saya sudah menyediakan lilin, kemudian cermin cembungnya. Kemudian nanti kita akan mengamati bagaimana jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cembung ini. Nah, ini sebelum, kemudian kita akan mengamati sesudah mengenai cermin cembung. Nah, itu bayangannya. Nah, ini bayangannya. Kemudian kita akan mengamati sudut datang dan sudut pantulnya dan bayangan yang terbentuk. Nah, itu dia bayangannya. Nah, kita akan mencatat bagaimana sifat cahaya dari cermin cembung ini. Di mana sifat cahaya yang dihasilkan yaitu maya sama tegak, dan bayangan benda lebih besar daripada bendanya. Nah, dapat dilihat ini bayangannya.
Ini bayangannya lebih besar daripada benda. Kemudian dia maya dan tegak. Nah, itu dia percobaan dari pemantulan cahaya pada cermin cembung. Baiklah, selanjutnya saya akan melakukan percobaan yaitu pemantulan cahaya pada cermin cekung. Nah, langkahnya juga sama kayak tadi. Kita sediakan lilin dan di sini saya menggunakan sendok sebagai pengganti dari cermin cekung. Nah, kita akan mengamati dengan baik bagaimana berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cekung ini. Nah, ini sebelum mengenai cermin cekung. Selanjutnya kita akan mengamati setelah mengenai cermin cekung. Nah, ini dia bayangan dari cermin cekung. Nah, itu dia. Nah, di mana di sini sudah tampak sudut datang dan sudut pantulnya serta bayangannya yang sudah terlihat. Pada cermin cekung ini bayangannya terlihat lebih besar. Nah, itu dia bayangannya. Nah, di sini sudah terlihat sifat bayangannya yang terbentuk oleh cermin cekung, di mana sifat bayangan yang terbentuk yaitu maya, kemudian sama banyak, dan bayangan 2 kali lebih besar daripada bendanya. Ini bayangannya lebih besar daripada bendanya. Kemudian kita akan mengukur bagaimana sudut datang dan sudut pantulnya menggunakan penggaris. Nah, di sini kita akan mengukurnya dari jarak 4 cm. Kemudian kita akan melihat bagaimana bayangannya ketika diukur dengan 4 cm. Kemudian jarak benda 5 cm. Kemudian jarak benda 6 cm. Nah, itulah percobaan pada pemantulan cahaya pada cermin cekung.